Assalamualaikum, sahabat langit yang sedang menyimak video ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang penuh makna ini. Kehadiran kalian bukan sekadar menonton, tapi ini adalah bagian dari perjalanan jiwa untuk mencari cahaya yang selama ini mungkin terlupakan. Dan ketahuilah, kalian tidak sedang berada di sini karena kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup seorang hamba. Kalian sedang dipanggil, dipanggil untuk menyaksikan satu rahasia besar yang mungkin bisa mengubah arah hidup selamanya. Di video ini, kita tidak akan berbicara tentang teori semata. Kita akan menyelam dalam lautan makna, menyibak kabut malam, menyentuh ruang terdalam dalam hati. Karena kita akan membahas tentang satu waktu yang tidak pernah gagal menjadi jalan bagi hamba-hamba yang ingin hidupnya berubah. Sebelum kita mulai, saya minta satu hal kecil yang bisa jadi pembuka rezeki besar. Kalau kalian merasakan getaran dalam hati saat menyimak kalimat-kalimat ini, tolong ketik angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi bentuk niat kalian untuk menyalurkan energi positif dan membuka pintu langit bersama-sama. Karena sesungguhnya, tidak ada yang lebih indah daripada menyaksikan bagaimana takdir berubah hanya karena satu hal, tahajud. Bayangkan suasana malam yang hening. Kota sudah tidur, lampu-lampu jalan menyala samar, udara terasa dingin, menembus kulit, tapi ada seseorang yang memilih untuk bangkit dari tidurnya. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Ia tidak sedang mencari pujian, tidak sedang membuat konten, tidak pula ingin terlihat hebat. Ia hanya ingin bicara kepada satu-satunya zat yang tidak pernah bosan mendengar. Ia sedang salat tahajud, dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi di langit. Tahukah kalian, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Turun bukan dalam arti berpindah tempat, tapi dalam bentuk kasih sayang yang tak terhingga. Dalam bentuk perhatian penuh cinta kepada hamba-hamba yang rela bangun saat yang lain tertidur. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Siapa yang memohon ampun maka aku ampuni. Ini bukan dongeng, bukan cerita lama yang dibuat-buat. Ini adalah janji yang terpatri dalam banyak hadits sahih. Ini adalah realitas spiritual yang dirasakan oleh siapapun yang mau merasakannya. Sahabat langit, malam hari adalah waktu terbaik untuk mendekat. Saat siang kita sibuk, hati penuh beban, pikiran bercabang. Tapi malam, saat semua diam, hanya ada satu suara. Suara hati yang memanggil namanya. Dan saat itulah, langit terbuka. Tidak ada penghalang antara kalian dengan sang pengatur rezeki. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam sujud di malam hari. Rahasia ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dicari dalam buku. Tapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang rela bersujud ketika semua orang sedang tidur. Tahajud bukan hanya tentang rakaat. Bukan hanya berdiri lalu ruku dan sujud. Tapi tahajud adalah bahasa cinta, bahasa permohonan, bahasa pengakuan bahwa kita ini lemah, kecil, dan tidak punya kuasa tanpa izin darinya. Dan saat seorang hamba bangkit malam-malam hanya untuk mengadu, maka langit tidak akan tega menolaknya. Sujudmu bisa mengubah takdir, tangismu bisa menghapus kesulitan, doamu bisa membuka pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat. Tidak percaya? Coba lakukan, bangun sebelum subuh. Salat 2 rakaat, lalu diam sejenak dan katakan pada Allah apa yang kalian inginkan. Ucapkan dengan bahasa kalian sendiri. Tidak perlu lafaz yang rumit. Yang penting jujur dari hati. Kalian akan terkejut, karena keesokan harinya, sesuatu pasti terjadi. Entah tiba-tiba ada rezeki datang. Masalah yang lama mengganjal terasa ringan. Atau hati yang selama ini gelisah mendadak menjadi tenang. Itulah keajaiban tahajud. Sahabat langit, jika kalian membuka kitab-kitab sejarah para nabi, wali, dan ulama, kalian akan menemukan satu benang merah yang menyatukan mereka semua. Mereka memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah mereka tinggalkan, salat tahajud. Nabi Ibrahim bangun malam dan memohon keturunan hingga lahirlah Nabi Ismail. Nabi Musa memohon petunjuk di tengah malam hingga diberi mukjizat. Nabi Muhammad SAW bahkan mendapat perintah salat malam sebelum salat wajib 5 waktu diturunkan. Para wali seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan ulama sufi besar seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, semuanya menjadikan tahajud sebagai sumber kekuatan ruhani. Mereka semua mengerti satu hal,
bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dunia, tapi datang dari langit, dan pintu langit dibuka lewat sujud malam. Ada kisah tentang seorang pengusaha muda yang dulunya hanya buruh pabrik. Ia tidak punya koneksi, tidak punya modal, tapi ia punya satu hal, semangat tahajud. Setiap malam ia bangun, menangis, memohon agar hidupnya berubah. Ia tidak langsung kaya raya, tapi satu persatu rezeki datang. Peluang muncul, doa terjawab, dan hari ini ia menjadi pemilik beberapa cabang usaha, memberdayakan banyak orang, dan yang lebih indah, ia tidak pernah tinggalkan tahajudnya. Jika hari ini kalian merasa hidup tidak seimbang, rezeki tertahan, atau merasa jauh dari keberkahan, mungkin kalian hanya butuh satu langkah kecil. Satu keputusan malam ini, untuk bangun dan bersujud. Allah itu maha mendengar. Bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang peduli pada tangisan kalian, Dia mendengarnya dengan sempurna. Bahkan saat kalian tidak mampu berkata apa-apa selain air mata, Dia tetap mengerti. Dan percayalah, langit tidak akan tinggal diam melihat seorang hamba yang bangkit dari tidurnya untuk menyebut namanya. Karena setiap langkah menujunya, akan dibalas berkali lipat. Sahabat langit, jangan tunggu sampai keadaan memaksa kita untuk bersujud. Jangan tunggu dunia menamparkan baru kita ingat pada langit. Mulailah sekarang, mulailah malam ini. Cukup 2 rakaat, tidak perlu panjang, tidak harus sempurna. Yang penting ada niat untuk mendekat. Jika kalian merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan hanya diam. Tunjukkan niat kalian dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Tunjukkan bahwa kalian siap membuka pintu-pintu langit. Siap menjemput perubahan. Siap menghadirkan keberkahan yang sejati. Bagikan juga video ini ke orang-orang terdekat. Karena siapa tahu, lewat kalian, ada seseorang yang hidupnya berubah karena menemukan kembali jalan menuju Allah. Dan tetaplah bersama ilmu langit. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang dunia, tapi tentang bagaimana menjemput cahaya dari langit. Di bagian selanjutnya, kita akan bongkar doa rahasia yang diamalkan para kekasih Allah setelah tahajud. Doa yang telah mengubah hidup ribuan orang. Jangan sampai ketinggalan, sahabat langit, kembali lagi di ilmu langit. Tempat di mana rahasia-rahasia langit dibuka untuk kalian yang siap menerima cahaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian masih setia mengikuti perjalanan ini. Perjalanan spiritual yang bukan sekadar informasi, tapi transformasi. Jika kalian menonton bagian kedua ini, bisa dipastikan kalian bukan orang biasa. Karena tidak semua orang diberi rasa penasaran untuk menggali makna dari satu doa kecil yang bisa mengubah arah hidup. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, ketik angka 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk niat, energi, dan semangat untuk menjemput rezeki yang tak tertunda. Karena energi spiritual yang kalian salurkan lewat angka itu, bisa membuka resonansi kebaikan dalam hidup kalian dan orang lain yang ikut membaca. Satu doa pendek yang menggetarkan langit. Hari ini kita tidak akan membahas sebuah doa pendek. Kita tidak akan mengejar jumlah. Tapi kita akan menyelami satu permohonan yang sangat sederhana. Namun diamalkan oleh para wali, ulama, bahkan disebut dalam kisah para nabi. Doa itu adalah, Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, wahai Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan segala bentuk kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Hanya satu kalimat, tidak panjang, tidak rumit, tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Karena justru dalam kesederhanaan itulah terkandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Doa ini tidak lahir dari situasi yang nyaman, bukan dari seseorang yang sedang duduk manis di singgasana, tapi dari seorang nabi yang dalam pelarian. Nabi Musa, ia melarikan diri dari Mesir setelah tanpa sengaja membunuh seorang dari kaum Firaun. Ia berjalan kaki sejauh ratusan kilometer tanpa tujuan, tanpa makanan, tanpa air, tanpa teman, bahkan tanpa rumah. Dan ketika ia sampai di sebuah sumur di negeri Madian, ia membantu 2 orang perempuan yang sedang kesulitan mengambil air. Setelah membantu, ia beristirahat di bawah pohon. Dan dalam keadaan lelah, lapar, haus, dan tanpa siapa-siapa, ia menengadah dan melafazkan doa itu. Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Inilah bentuk kepasrahan total. Inilah pengakuan seorang hamba yang telah kehilangan segalanya. Namun tetap percaya bahwa di atas segala kehilangan itu, masih ada kebaikan yang bisa turun dari langit. Sahabat langit, doa ini bukan sekadar kalimat.
Ia adalah cermin jiwa. Ia bukan hanya permintaan, tapi pengakuan bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak punya daya. Kita ini butuh bantuan, tapi bukan sembarang bantuan. Kita butuh kebaikan, apapun bentuknya. Kebaikan dalam wujud makanan, dalam wujud pekerjaan, dalam wujud ketenangan, dalam wujud pasangan, bahkan dalam wujud air mata yang membuat hati menjadi lembut. Dan kata fakir dalam doa ini memiliki kekuatan tersendiri. Ia bukan sekadar miskin harta, tapi miskin daya, miskin arah, miskin harapan. Dan saat kita mengucapkannya dari hati yang benar-benar merasa fakir, maka langit pun akan merespons dengan kasih sayang. Mengapa doa ini luar biasa bila dibaca setelah tahajud? Karena tahajud adalah saat ketika jiwa sedang dibuka, saat semua topeng dunia sudah dilepas. Tidak ada lagi status sosial, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, yang tersisa hanya aku dan dia. Dan dalam kondisi itu, ketika kita mengucapkan, Robi ini 5 anzalta ilayam min hoirin fakir, maka doa itu bukan lagi sekadar permohonan, tapi menjadi sebuah sinyal tulus yang menembus 7 lapis langit. Tahajud membuka hati. Doa ini mengisinya. Caranya sangat sederhana. Setelah selesai 2 rakaat tahajud, duduklah sejenak, tenangkan hati, jangan langsung bicara, rasakan dulu heningnya malam, dengarkan detak jantungmu, lalu ucapkan dengan suara lembut, Robi ini 5 anzalta ilayam min hoirin fakir. Ucapkan 3 kali, dengan penuh penghayatan. Jangan buru-buru. Setiap kali mengucap, bayangkan bahwa kamu sedang benar-benar meminta dari hati yang kosong. Bayangkan kamu sedang duduk di hadapan Allah, membuka tangan, dan berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali harapan kepadamu. Ulangi ini setiap malam, tidak harus langsung berubah, tapi perhatikan perlahan. Ada rezeki yang mengalir, ada ketenangan yang datang, ada orang-orang yang membantu, ada jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Sahabat langit, banyak yang telah membuktikan doa ini. Ada yang sedang tidak punya pekerjaan, tapi setelah rutin membaca doa ini setiap tahajud, tiba-tiba dipanggil kerja tanpa melamar. Ada yang hidupnya selalu merasa cukup walau gaji kecil, karena hatinya dibanjiri rasa syukur, dan itu juga bagian dari rezeki. Ada pula yang setelah bertahun-tahun tidak punya pasangan, membaca doa ini terus-menerus, dan akhirnya bertemu dengan seseorang yang benar-benar membawa kebaikan. Karena rezeki bukan hanya uang, rezeki adalah saat kita merasa cukup, saat kita dikelilingi orang baik, saat hati tidak gelisah, dan semua itu datang dari langit sebagai bentuk khair atau kebaikan. Doa ini seperti menanam benih. Kalau hanya sekali tanam, lalu ditinggal, tidak akan tumbuh. Tapi kalau tiap malam disiram, dibersihkan gulmanya, dibaca dengan ikhlas, suatu saat akan muncul tunas. Tunas itu bisa jadi peluang baru, bisa jadi pertolongan tak terduga, atau bisa jadi kekuatan dalam diri kita sendiri untuk menghadapi hidup yang berat. Maka jangan berhenti. Kalau malam ini kamu lelah, justru itu waktu terbaik. Kalau malam ini kamu merasa gagal, justru itu waktu paling kuat untuk membaca doa ini. Sahabat langit, kalau kalian merasa doa ini menyentuh, jangan simpan sendiri, bagikan kepada keluarga kalian, kepada teman yang sedang kehilangan arah, kepada siapapun yang butuh cahaya dalam kegelapan. Dan mari saling menguatkan. Tulis di komentar, Robi ini 5 anzalta ilayam min hoirin fakir. Tulis dengan sepenuh hati, sebagai bentuk ikhtiar bersama, sebagai gelombang spiritual yang bisa menjadi penyebab berubahnya takdir. Jangan lupa juga ketik angka 77, karena energi kebaikan itu akan memantul ke kalian sendiri, saat kalian menularkannya kepada orang lain. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya menjaga tahajud agar menjadi kebiasaan. Bukan sekadar semangat satu malam, tapi menjadi jalan hidup. Karena tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang bangun kesadaran, tentang bangun harapan, tentang bangun hubungan kita dengan pemberi segala. Sampai jumpa di bagian ketiga. Dan semoga malam ini menjadi malam yang membuka pintu langit untuk kalian semua. Sahabat langit yang penuh semangat, kita bertemu lagi di bagian ketiga dari serial yang membuka jendela langit ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Terima kasih karena tidak semua orang mampu bertahan untuk terus menggali makna dari tahajud. Dan jika kalian masih bersama ilmu langit di titik ini, maka yakinlah bahwa kalian termasuk orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh langit. Yuk sebelum lanjut,
Ketik angka 77 sekarang juga, sebagai bentuk kesiapan kita untuk terus menerima pancaran energi spiritual dari malam-malam yang sunyi. Karena dari ketulusan yang kecil, bisa lahir keberkahan yang besar. Mengapa konsisten tahajud lebih sulit daripada sekadar memulai? Sahabat langit, memulai tahajud itu berat, tapi menjaga tahajud jauh lebih berat. Karena semangat bisa datang dari inspirasi sesaat, tapi ketekunan lahir dari kesadaran yang dalam. Berapa banyak dari kita yang sempat bangun malam 1-2 hari, merasa damai, merasa rezeki lancar, tapi setelah itu kembali tertidur dan terlelap dalam kebiasaan lama. Itulah ujian dari keistiqomahan. Tahajud bukan hanya soal bangun malam. Tahajud adalah simbol bahwa kita mampu menaklukkan diri sendiri. Ketika tubuh ingin istirahat, kita paksa bangkit. Ketika dunia diam, kita justru sibuk berdialog dengan Allah. Dan ketahuilah, langit tidak mencari yang sempurna. Langit mencari yang setia, yang meskipun bangunnya masih berat, tapi tetap berusaha, yang meskipun kadang tertinggal, tapi tidak pernah menyerah. Langkah pertama, niatkan tahajud sebagai gaya hidup. Sahabat, jangan pernah menganggap tahajud sebagai rutinitas tambahan. Anggaplah ini sebagai bagian dari identitas kita. Seperti makan, seperti bernapas, karena tubuh kita butuh istirahat. Tapi jiwa kita lebih butuh sentuhan cahaya malam. Niatkan setiap malam sebelum tidur. Bahkan kalau bisa ucapkan dalam hati, "Ya Allah, bangunkan aku untuk bertemu denganmu malam ini." Bukan hanya karena ingin rezeki, tapi karena kita rindu berdua saja dengannya. Dalam hening, dalam sepi, dalam sujud. Jika niat kita murni karena cinta, maka kemudahan akan mengikuti. Langkah kedua, tidur lebih awal. Kedengarannya sepele, tapi ini adalah kunci yang sering diabaikan. Orang yang tidur terlalu larut akan sulit bangun malam. Maka atur ulang pola tidur kita. Anggap saja tahajud seperti pertemuan penting. Kalau ada jadwal wawancara kerja jam 5 pagi, pasti kita akan tidur lebih cepat. Begitu pula dengan tahajud, karena ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah temu cinta. Kurangi begadang yang tidak perlu. Tahan diri dari scrolling media sosial larut malam. Karena 1 jam di dunia maya bisa mencuri 1 malam yang seharusnya bersama Allah. Langkah ketiga, bangun dengan cara yang halus. Setiap orang punya cara berbeda untuk bangun malam. Tapi cobalah metode yang paling lembut. Pasang alarm dengan suara azan, atau dengan tilawah lembut, bukan suara keras yang membuat jantung kaget. Kalau punya pasangan atau keluarga di rumah, minta mereka bantu bangunkan, bukan dengan teriakan, tapi dengan sentuhan, dengan bisikan doa. Bangunlah dengan kesadaran bahwa ini bukan tugas, tapi kesempatan. Banyak orang ingin bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Banyak orang rindu tahajud, tapi ajal sudah lebih dulu menjemput. Maka jika malam ini kamu dibangunkan, itu bukan karena alarm, itu karena panggilan dari langit. Langkah keempat, mulai dari yang ringan. Sahabat langit, jangan paksakan diri langsung bangun dan salat 8 rakaat. Karena bukan kuantitas yang dicari, tapi kontinuitas. Mulailah dari 2 rakaat, sujud yang dalam, tangis yang lirih, lalu bacalah doa yang kita bahas di bagian kedua. Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Kalimat itu cukup, asalkan keluar dari hati yang tulus. Nanti ketika hati sudah terbiasa, raga akan ikut, maka perlahan tambah rakaat, tambah doa, tambah munajat. Seiring waktu tahajud tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi candu rohani yang membuat kita enggan melewatkannya. Langkah kelima, ciptakan ritual pribadi. Setiap orang punya cara mencintai yang berbeda. Begitu juga dalam mencintai malam. Ada yang senang membaca Al-Quran lebih dulu. Ada yang suka berselawat. Ada yang suka menulis jurnal rasa syukur. Silakan ciptakan ritual pribadi sebelum atau sesudah tahajud. Yang penting malam itu menjadi milikmu dan Allah saja. Tidak perlu terlalu rumit, yang penting konsisten. Buat suasana kamar lebih tenang. Matikan lampu, nyalakan aromaterapi jika perlu, karena suasana mendukung akan memudahkan hati membuka diri. Langkah keenam, jangan ceritakan semua amalanmu. Tahajud adalah amalan rahasia, biarkan ia menjadi hubungan eksklusif antara dirimu dan Sang Pencipta. Kamu boleh mengajak orang lain, tapi jangan menjadikannya ajang pamer. Karena yang membuat tahajud kuat adalah kesunyian. Dan kesunyian adalah rumah dari keikhlasan. Kalau kamu ingin menceritakan, ceritakan kepada langit, bukan ke media sosial,
Bukan ke status wah, cukup Allah yang tahu berapa malam kamu menangis. Berapa malam kamu menyerah lalu bangkit lagi. Langkah ketujuh, tulis dampaknya. Ini langkah yang sering dilupakan, tapi sangat penting. Setelah rutin tahajud, cobalah tulis perubahan yang kamu rasakan. Bukan hanya materi, tapi juga rasa batin. Apakah kamu jadi lebih sabar, lebih bersyukur, lebih kuat? Tulisan ini akan menjadi pengingat di masa-masa kamu lelah, bahwa kamu pernah merasa damai karena tahajud, dan damai itu bisa kamu datangi kembali. Buat jurnal malam, beri tanggal, tulis doa-doamu, dan lihat bagaimana satu persatu dikabulkan. Apa yang terjadi jika konsisten? Jika kamu menjaga tahajud, maka rezekimu tidak akan datang dari pintu biasa. Bisa jadi datang dari arah yang tak disangka. Bisa jadi bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk keberuntungan, dalam bentuk jaringan, dalam bentuk kesehatan, bahkan dalam bentuk ide yang mengubah hidupmu. Karena tahajud bukan hanya mengetuk langit, tapi membuka gerbangnya. Dan ketika gerbang itu terbuka, yang turun bukan hanya rezeki, tapi rahmat, petunjuk, ketenangan. Tahajud bukan sekadar ibadah, sahabat langit. Tahajud adalah bahasa cinta, adalah pelukan spiritual di tengah dingin malam, adalah tanda bahwa kita masih ingin dekat, masih ingin bicara, masih ingin mendengar bisikan ilahi. Dan siapapun yang menjaga tahajud, akan dijaga oleh langit, dijaga dari rezeki yang haram, dijaga dari hati yang keras, dijaga dari kesombongan, karena orang yang terbiasa sujud di malam hari, tidak akan mudah terjatuh oleh keserakahan dunia. Akhir kata dan ajakan. Jika malam ini kamu berhasil bangun, jangan lupakan satu doa pendek yang telah kita pelajari. Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Dan jangan lupa ketik di kolom komentar sekarang juga. Sebagai bukti niatmu, sebagai pancaran energi spiritual bersama. Ketik juga angka 77. Agar semesta tahu bahwa kamu siap. Siap membuka gerbang rezeki. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke keluarga dan sahabatmu. Karena bisa jadi dari tanganmu, ada doa yang menemukan pemiliknya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Masih bersama Ilmu Langit, kita akan terus mengupas rahasia-rahasia malam, yang jarang dibicarakan, tapi sangat berharga jika diamalkan.